regulasinya, kualitasnya, standar kesehatannya, sampai biaya-biaya obatnya Malaysia itu tergolong yang termurah hampir di seluruh dunia. Tambahan lagi ya, Malaysia itu menerapkan akreditasi internasional. Walaupun harganya murah, tapi akreditasinya secara internasional. Keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope di channel Fiza Official dalam program Nonton Bareng. Dan saya harap semuanya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga teman-teman yang sedang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi ada banyak masalah semoga cepat kelar masalahnya dan bisa hidup lebih tenang, teman-teman. Dan alangkah baiknya sebelum kita nonton bareng, mari kita ucapkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan membaca Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, dengan harapan semoga kita semua kelak bisa berjumpa dan berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini ada salah satu video yang cukup menarik ya teman-teman untuk kita tonton. Di sini ada video dengan tajuk alasan aku pilih berobat ke Malaysia daripada Indonesia. Wah, ini bikin penasaran untuk saya sebagai orang Indonesia. Ini di subscribe ya di channel Alia Natasha, Masya Allah. Semoga Alia ini sehat dan channelnya cepat berkembang, dan seperti apakah pengalaman-pengalaman yang akan dia share, yuk kita dengarkan. Maka dari itu, don't go anywhere, stay here and check it out. Hai semuanya. Hai. Kali ini di video ini aku mau share kenapa sih orang Indonesia itu pada berobat ke Malaysia. Dan Betul. ternyata ibuku salah satunya. Oh. Disclaimer dulu ya, video ini dibuat bukan untuk membandingkan negara kita betul. dengan negara tetangga, enggak sama sekali. Share Tapi pengalaman aja ya. sebagai bahan pertimbangan bagaimana kita spend our money, our time, our effort untuk memilih bagaimana sih cara perawatan dan penyembuhan untuk kesehatan kita atau untuk keluarga yang kita sayang. Jujur, mamaku mulai melakukan pengobatan dan akhirnya juga harus operasi itu dilakukan di Penang, Malaysia. Oh, Penang ya. Dan dari tahun lalu kita udah ngeliat ya berbagai media online ataupun berbagai berita lah gitu udah menceritakan betapa Indonesia kehilangan potensi devisa sebesar 170 triliun tiap tahunnya karena ada 1 juta warga negara Republik Indonesia yang berobat ke luar negeri. Bahkan pas kemarin aku di Penang yang namanya ruang tunggu ya, kan kita saling cerita, bisa itu pasiennya ataupun keluarga pasiennya yang nemenin mama papanya atau keluarganya gitu. Itu hampir 90% yang ada di ruang tunggu itu adalah orang Indonesia. Oke. Terus hal kedua yang aku sadarin, orang-orang yang berobat itu nomor satu penyakitnya itu adalah penyakit cancer. Yang kedua adalah jantung, dan yang ketiga memang sebatas medical check up. Sebagus apa sih medical check up di Penang? Menurut aku, kalau dari segi resultnya itu cepat, bisa didapatkan dalam hitungan jam. Jadi biasanya aku nemenin mama nih udah dari jam 7 kita ke rumah sakit, administrasi, ngantri dan segala macam, nanti mulai medical check-nya mungkin sekitar jam 9-an, after lunch sekitar jam 1 atau 2-an bisa ketemu dengan dokternya dan langsung dibacain resultnya. Dari result itu akan keluar lagi nih kira-kira butuh extra check up di bagian mana. Apakah mungkin tulang atau MRI atau many things tergantung hasil check up kamu. Tapi yang terpenting itu adalah biaya medical check up-nya itu jauh-jauh lebih murah dibandingkan rumah sakit swasta yang ada di Jakarta terutama. Oke, pas aku ke Penang kan aku naik pesawat nih dari Jakarta straight ke Penang. Dan ya di situ udah kelihatan lah ya mungkin 50% lebih itu memang tujuannya berobat ke
Penang. Mhm. Kenapa waktu itu aku milihnya Penang bukan KL atau Kuala Lumpur gitu? Sesimpel tahun 2017 itu ibuku harus melakukan operasi tulang punggung. Dan ketika itu ada salah satu teman lamaku yang ibunya sudah melakukan check up dan juga operasi tulang punggung di Penang. Sedangkan kita udah ke Jakarta dan ke 3 rumah sakit, ngecek semua, dan akhirnya yang bikin ibuku berat untuk melakukan operasi itu, salah satu dokter mengatakan kalau chances kesembuhannya itu 70%. Jadi ada 30% kemungkinan gagal nih operasinya. Akhirnya aku teleponan sama temenku gimana nanya dan caranya, ya udah kita decide 2017 Oktober yuk kita check up ke Penang. Dan in the end 3 bulan setelah check up, ibuku melakukan operasi tulang punggung di Rumah Sakit Pulau Buanlai. Itu sesuai dengan rekomendasi dari temanku juga. Nah, karena aku ada comparison dengan tanteku di Jakarta yang sudah operasi tulang punggung juga, dia recovery dari operasi dan stay di rumah sakit itu sekitar 2 mingguan. Jadi untuk waktu ngurusin mamaku, akomodasinya, aku ngebuk apartemen itu untuk 1 bulan. Anggap dia recovery di rumah sakit 2 minggu sambil kita tungguin nih, dan 2 minggu lagi mungkin berobat jalan. Tapi kenyataannya tahu nggak, mamaku itu di opname cuma 3 hari 2 malam. Jadi setelah operasi cuma menginap 2 malam. Dan pada akhirnya nih ya gitu, ongkos berobat ke Penang, termasuk operasi, termasuk tiket aku, mama, dan kakakku, plus nyewa apartemen, plus makan dan segala macam, itu tetap hanya 1/4 biaya operasi di Jakarta. Yes, kita save a lot. Belajar dari pengalamanku ini, ternyata penting banget nih, dan aku selalu bilang ke klien-klien yang konsultasi ke aku, kalau kamu punya health insurance, pastikan kalau bisa nih punya coverage sampai Malaysia. Jadi berobat ke Malaysia yang membutuhkan tindakan opname itu bisa di-cover oleh insurance. Karena biaya pengobatan di Malaysia ini jauh lebih murah dari di Indonesia, berarti ini juga bisa nge-save up limit tahunan dari polis asuransi kita. Terus kenapa dong banyak banget nih orang Indonesia yang pergi ke Malaysia? Makanya dia bilang ya, di ruang tunggu aja kayak maybe 80-90% itu orang Indonesia. Aku ngobrol sama orang dari Medan, Pontianak, Surabaya, dan juga Jakarta, itu banyak banget. Dan mostly memang usia-usianya tuh lansia 50 tahunan ke atas. Dan yang seusia aku biasanya nemenin dan sekalian medical check up. Nah, kenapa sih Malaysia bisa memberikan layanan kesehatan yang kualitasnya lebih tinggi dengan harga lebih rendah? Yang pertama, ini adanya support dari pemerintah yang mendorong regulasi sehingga lembaga kesehatannya bisa meningkatkan kualitas dan pelayanan. Oke. Itu ya. Yang kedua, setahu aku ini ya, di Penang itu memang strategi koknya menjadikan Penang sebagai salah satu tujuan untuk healthcare, traveling, dan juga bisa check up. Jadi memang goalsnya ke sana. Nggak membosankan berarti ya nanti ya. Regulasinya, kualitasnya, standar kesehatannya, sampai biaya-biaya obatnya Malaysia itu tergolong yang termurah hampir di seluruh dunia. Tambahan lagi ya, Malaysia itu menerapkan akreditasi internasional. Walaupun harganya murah, tapi akreditasinya secara internasional. Keren ya. Lalu emang cuma masalah harga doang nih orang-orang pada pergi ke Malaysia? Nope. Jadi ternyata orang-orang Indonesia prefer ke Malaysia karena satu, mereka jujur nih, kita ambil demografinya yang memang menggunakan rumah sakit swasta non BPJS. Yang pertama, mereka punya uang, bisa bayar, tapi nggak puas
dengan pelayanan kesehatan yang ada. Ini yang parah Terus ya. yang kedua, mendengar rekomendasi dari teman dan keluarga yang sudah merasakan health experience, gimana rasanya ditangani dan melakukan pengobatan dan treatment di Malaysia. Terus tiga, harganya itu bisa menang banyak, alias karena murah kita sebagai pasien bisa save a lot untuk hal-hal lain. Dan yang keempat, jaraknya ini dekat banget dan cukup satu kali penerbangan, nggak usah transit, kamu bisa milih untuk di KL ataupun di Penang. Dan yang kelima, dengan kurs Malaysia yang sekarang dibandingkan kurs Singapura yang udah mahal banget, Malaysia jadi top destination dibandingkan Singapura. Sebenarnya apa sih yang bikin masyarakat Indonesia ini kecewa? Kalau dari data nih di CNBC Indonesia, Golden Line Ratio berdasarkan WHO idealnya adalah 1 dokter untuk 1000 penduduk. Sedangkan Golden Line Ratio di Indonesia ini hanya 0,46. Dan di Malaysia itu justru 1,5. Jadi memang hampir 3 kali lipat loh. FYI, ya tadi kan aku udah bilang treatmentnya murah, opname juga murah. Lalu apalagi nih yang murah di Malaysia? Harga obat di Indonesia itu 5 kali lebih mahal dari Malaysia. Padahal tetanggaan, tapi harganya 5 kali lebih mahal. Terus apa sih yang bikin harga obat di Indonesia ini lebih mahal? Menurut Wakil Menkes Dante Saxono Harbono, nih aku bacainnya. Ketergantungan impor atas obat-obatan paten membuat harga di Indonesia lebih mahal dibandingkan di Singapura dan Malaysia. Karena 90% bahan baku obat tersebut didapat dari impor. Ya. Dan bahan baku obat sendiri ini ada dikenakan bea masuk sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan. Pertanyaan aku, Singapura sama Malaysia apakah tidak mengimpor bahan-bahan baku itu? Bukannya bahan-bahan baku itu juga pasti diimpor oleh mereka. Iya betul. Nah, tapi balik lagi nih di awal video juga aku bilang adanya government support yang untuk menjadikan strategi health tourism destination untuk Malaysia itu sendiri mempermudah gimana ekosistem kesehatan di Malaysia itu bisa jauh lebih maju. Berdasarkan Healthcare Index by Country 2024, ternyata peringkat Indonesia itu ada di peringkat 58, sedangkan Malaysia ada di peringkat 29 dan Singapura ada di peringkat 24. Lebih baik kita studi banding juga kali ya, apa sih yang seharusnya kita terapkan dari negara-negara tetangga kita terkait healthcare system. Sebenarnya kita juga bisa melihat langsung nih, karena udah ada report langsung dari Metro TV tentang data perbandingan harga obat di Indonesia versus di Malaysia. Yang penyebabnya adalah 90% bahan baku masih impor. Bea impor buat obat pun dikenain bea cukai masuk. Terus yang kedua, teknologi memproduksi obat kita ini ketinggalan nih. Jadi masih butuh banyak improvement. Yang ketiga, tenaga ahlinya kurang. Dan yang keempat, perusahaan produsen obat di Indonesia belum kuat. Pertanyaan aku nih ya, kenapa dong perusahaan-perusahaan obat dari luar negeri ini nggak mau ya untuk berinvestasi di Indonesia? Padahal katanya kita punya bonus demografi yang mungkin bisa menjadi konsumen obat sebanyak 280 juta. Apalagi yang bikin mahal terkait kesehatan, karena alat-alat kesehatan masuk dalam kategori pajak barang mewah. Akibat pajak alat kesehatan masuk ke dalam kategori pajak barang mewah, sehingga ongkos berobat pasien sebagai konsumen dikenakan beban tarif 50% hingga 50% lebih besar daripada tarif seharusnya. Kalau health itu segitu preciousnya, padahal bukannya kesehatan itu ada hak segala warga negara ya, kok malah dikategorikan barang mewah sih? Sekali lagi ya, ini sih buat pilihan kamu aja. Toh uang kamu mau berobat di mana, it's up to you. Dan kesehatan juga menjadi tanggung jawab kamu.
Tapi pengennya dong sebagai warga negara kita sadar dengan apa nih sistem kesehatan yang dimiliki oleh negara-negara tetangga kita. Yuk kita cek. Nah, kalau di Thailand sendiri ini punya yang namanya Universal Health Coverage Scheme. Berlaku untuk pegawai sipil, pegawai swasta, dan di luar kedua kelompok tersebut. Sudah menjangkau 100% warga Thailand sejak 2011. The good news-nya adalah pemerintah tidak mengungut premi alias biaya sama sekali untuk program ini. Yang kedua adalah negara Singapura. Singapura punya program yang dijalankan kolaborasi pemerintah dan swasta. Ada kelas-kelasnya dari A, B1, B2, sampai C berdasarkan fasilitas dan jumlah ranjang dalam ruangan. Kalau di Singapura memiliki program proteksi kesehatan seperti MediSave, MediShield, MediFund, ElderShield. Ini ada kontribusi dari masyarakatnya juga untuk membayar. Ada yang 20% dari pendapatan, ada yang ya tergantung lah ya. Di Malaysia sendiri ada program kesehatan yang namanya MySalam. Memang program ini dikhususkan untuk para warga negaranya yang berusia 18 sampai 65 tahun dengan pendapatan tahunan sekitar Malaysian Ringgit 24.000 atau 82 juta per tahun. Nah, mereka-mereka ini bisa mendapatkan layanan gratis sebesar 8.000 ringgit ataupun 27 juta. Good news-nya adalah pelayanan ini juga mengcover 45 penyakit. Nah, ini video benar-benar untuk bahan pertimbangan kamu yang ingin melakukan medical check-up, medical treatment, ataupun mendapatkan second opinion. Because your money matters. Goodbye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wow, itu tadi ya pengalaman dari seorang ahli atas saya. Yang mana jujur saya kalau tidak menengok video ini saya nggak tahu teman-teman perkembangan perkembangan kesehatan yang di Malaysia, Singapura, Thailand juga termasuk diantaranya. Dan bahkan negaraku tercinta ini ya teman-teman, Masya Allah, ternyata masih banyak kurang yang harus diperbaiki, masih banyak PR yang harus dirubah, dan masih banyak hal-hal positif yang harus dikejar sehingga kejadian orang Indonesia berobat ke Malaysia ini perlahan-lahan semakin sedikit teman-teman. Cuma kalau sudah seperti ini biasanya sulit untuk merubah ya, karena kurangnya percayaan terutama itu sangat penting. Ketika seseorang itu sudah tidak percaya terhadap rumah sakit, terhadap dokternya, itu sulit loh teman-teman. Itu walaupun berobat berapa kali kalau sudah tidak percaya biasanya nggak sembuh-sembuh juga gitu. Terus kepercayaan pergi ke Malaysia terus mendapatkan perawatan yang cukup istimewa, terus dengan obatan-obatan yang juga lebih murah, terus peralatannya juga yang lebih canggih. Itu bisa menambah banyak orang-orang Indonesia yang lain yang belum mengetahui hal seperti ini, bisa saja nanti tambah banyak juga ya. Setiap tahunnya itu di sini sudah tercatat 1 juta orang ya yang biasa berobat ke Malaysia, dan itu juga termasuk merugikan negara kita. Andaikan negara kita itu berkembang, pengobatannya juga luar biasa canggih dan pelayanannya juga hebat, standar obatnya ataupun standar pelayanannya juga standar internasional, insya Allah lambat laun nanti kita akan mendapatkan yang awalnya uang itu masuk ke Malaysia itu bisa tetap stay di Indonesia, perputaran uangnya dan sebagainya. Itu hal yang sangat merugikan ya. Semoga hal-hal positif ini bisa kita ambil bersama dan bisa menjadikan bisa dijadikan referensi lah ke depannya. Semoga teman-teman yang mau berobat ke Malaysia silakan, dan teman-teman yang ada di Indonesia juga terutama yang kedokteran ya, semoga bisa lebih semangat lagi untuk memberi pelayanan terbaik di Indonesia. Dan saya akhiri program Nonton Bareng pada saat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.